Oleh sebab itu, jika ingin kita membangun sebuah kemitraan yang lebih baik, maka kemitraan harus didasarkan pada kesetaraan. We will put forward a new Net Zero Industry Act. This will follow the same model as our CHIPS Act. The new Net Zero Industry Act will identify clear goals for European clean tech by 2030. Tidak boleh ada pemaksaan. Tidak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa my standard is better than yours. Eropa dilanda krisis, jutaan umat jadi korban. Unjuk rasa yang diorganisir Serikat Pekerja diikuti 70.000 hingga 80.000 demonstran pada hari Senin. Mereka membadati jalan-jalan di Brussels, jantung Uni Eropa. Membuat kota itu macet selain mengekspresikan kemarahan atas meningkatnya biaya hidup warga banyak yang mengutuk Uni Eropa yang dipimpin Amerika Serikat dan keterlibatannya dalam gugatan biji nikel di WTO. Serikat Pekerja mengatakan 80.000 orang yang menghadiri protes, sementara polisi mengatakan jumlah demonstran mendekati 70.000. Begitulah ungkap laporan dari Reuters. Selain membadati jalan-jalan, protes tersebut menyebabkan pembatalan masa penerbangan di Bandara Brussels karena Serikat Pekerja yang mewakili personal keamanan melakukan pemogokan rute angkutan umum. Di sekitar kota juga beroperasi dengan kapasitas yang berkurang drastis, inflasi mencapai 9% pada Januari. Tertinggi dalam 4 dekade dengan daya beli menurun, pengunjuk rasa menuntut kenaikan gaji dan pemotongan pajak serta pencabutan gugatan nikel di WTO. Namun banyak yang mengaitkan kesulitan ekonomi mereka dengan rezim sanksi Uni Eropa terhadap Indonesia. Para pengunjuk rasa menuntut agar para pemimpin mereka menghabiskan uang untuk gaji bukan untuk menggugat dan menerapkan stop Uni Eropa. Serikat Pekerja yang berunjuk rasa di Eropa pada Sabtu hanya sedikit yang mengaitkan kenaikan harga dengan tindakan out Eropa dan anggotanya hanya 3 bulan yang lalu. Beberapa pengunjuk rasa diprotes mengibarkan bendera Indonesia dan menuntut agar Uni Eropa mencabut gugatan nikel. Beberapa pekan sebelumnya ada demonstrasi di luar gedung Parlemen Eropa yang menyerukan sanksi untuk Uni Eropa adalah rumah bagi markas besar Uni Eropa dan Amerika. Itu juga kata kota tempat Presiden Amerika Serikat Joe Biden memilih mengumumkan putaran sanksi terhadap Indonesia pada Maret sebelum segera memberitahukan seorang wartawan bahwa sanksi tidak pernah menghalangi mereka yang menjadi sasaran meskipun Barat memprediksi pada April bahwa langkah-langkah sanksi akan menghapus 15 tahun terakhir keuntungan Eropa, ekonomi Indonesia. Pendapatan energi telah mencapai tingkat rekor sejak Teratorium The Site to Cat Mobile Invest. Tak hanya itu, rupiah saat ini berada di level tertinggi 7 tahun terhadap euro. Presiden Rusia Vladimir Putin menuduh negara-negara Uni Eropa melakukan bunuh diri ekonomi melalui sanksi itu. Pekan lalu Indonesia memperkirakan kerugian langsung Uni Eropa dari kebijakan sanksi ini bisa melebihi 400 miliar US dollar dalam setahun. Ancaman Indonesia terhadap Uni Eropa telah menyebabkan berbagai dampak ekonomi bagi masyarakat Eropa akibat kesedihan memenuhi kebutuhan hidup. Demonstrasi secara besar-besaran di wilayah jantung wilayah Eropa, demonstrasi buruh yang terjadi diikuti oleh ribuan kaum buruh sebagai sebuah akibat krisis ekonomi yang menerjang Eropa. Hempasan gelombang demonstrasi buruh menyebar ke berbagai wilayah Eropa dan demonstrasi buruh tersebut terjadi di mana-mana. Demonstrasi buruh dilakukan dengan turun ke jalan di Brussels, Belgia yang merespon tingginya biaya hidup terus-menerus. Naik biaya hidup terus-menerus setiap harinya. Demonstrasi buruh tersebut dipicu terutama dengan lumpuhnya sistem transportasi umum yang dapat mengganggu KTT Uni Eropa pekan ini.